Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini bisa bernapas dengan luas, melihat udara yang sejuk, melihat matahari terbit yang segar. Itulah syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini akan saya sampaikan sebuah tema, yaitu tentang ibu. Sebagaimana cerita pada zaman dulu, syair dari Rasulullah SAW yang menggentarkan pada masa itu, yang berbunyi syairnya, al-ummu madrasatul ula ija addataha addat sa'ban thayyiban rob, yang artinya ibu adalah madrasah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pakalnya. Maksud dari syair itu adalah kita sebagai orang tua, jika mempunyai anak yang soleh dan solehah, itu adalah teladan dari orang tuanya. Kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tugas mulia dari orang tua, karena anak adalah sebagai investasi kita. Anak adalah sebagai harta kita yang paling berharga. Seperti halnya kita mempunyai sebuah pohon, sebuah tanaman. Jika kita siram tanaman ini, kita pupuk tanaman ini dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik, hasilnya akan bagus, dan hasilnya akan memuaskan. Hati kita menjadi senang. Sebaliknya, jika pohon itu tidak disiram, akan tandus dan kering. Pohon itu akan mati. Begitulah hanya dengan anak. Kalau anak kita diberi ilmu yang bermanfaat, kita pupuk baik rohani dan jasmaninya, kita beri pelajaran ilmu agama walaupun dan ilmu dunia dan akhirat, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tetapi tidak anak kita dibiarkan, tidak kita urus, tidak kita pupuk dengan pupuk yang baik, kita biarkan dia semaunya dia hidup, maka anak kita tidak akan menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya. Di zaman sekarang ini, zaman era globalisasi, banyak sekali tantangannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Namun tantangan itu bisa kita jaga, bisa kita cegah dengan kita selalu memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita sudah menjadi anak yang solehah, kita harus berbangga karena kita adalah mempunyai orang tua yang sayang kepada kita. Nah, kalau anak kita anak yang solehah, kita akan bangga kepada anak kita. Kita akan senang kepada anak kita. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ajannatu tahta damil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jika anak kita anak yang soleh atau anak solehah, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, akan mengharapkan surga baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu saya mengimbau kepada kaum muslimin wal muslimat, janganlah untuk bosan memberikan kebaikan, menjadi teladan untuk anak-anak kita, karena